Salam sehat, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat datang di ibadah Minggu 8 November 2020, Minggu ke-22 setelah Trinitatis. Mari Bapak Ibu kepada seluruh jemaat HKBP Resort Bali, HKBP Denpasar, HKBP Mataram, HKBP Eksaudi Dalung, dan HKBP Nusa Dua. Mari beribadah di rumah bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 17 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami,
Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-22 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Konfesi HKBP pasal 12 tentang pemerintah. Kita menyaksikan pemerintah yang berkuasa adalah dari Allah datangnya. Ialah pemerintah yang melawan kejahatan, yang mempertahankan keadilan, yang berusaha agar orang percaya dapat hidup sejahtera, seperti tercantum pada Roma pasal 13 dan 1 Timotius pasal 2 ayat 2. Pada lain pihak, kita harus ingat yang tercantum pada Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan ajaran ini kita menyaksikan gereja harus mendoakan pemerintah agar berjalan di dalam keadilan. Sebaliknya, gereja pada saat-saat yang perlu harus memperdengarkan suaranya terhadap pemerintah. Dengan ajaran ini, kita hendak menolak paham yang mengatakan negara adalah negara keagamaan, sebab negara dan gereja mempunyai bidang-bidang tersendiri. Matius pasal 22 ayat 21b. Jika perlu di hadapan hakim untuk menyaksikan kebenaran, orang Kristen tidak boleh bersumpah. Demikian pula waktu menerima jabatan atau pangkat. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-22 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Marilah kita membacanya secara responsoria. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat,
supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan di minggu ke-22 setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itulah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Tema atau topik khotbah pada minggu ini yakni tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Bapak Ibu, apa artinya politik? Politik itu berasal dari bahasa Yunani dengan kata dasar polis, artinya kota. Jadi politik itu adalah bagaimana cara untuk menata kota supaya baik. Tentu
memerlukan kekuasaan, memerlukan kuasa supaya sebuah kota itu dapat ditata, dapat dibawa kepada situasi yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, politik itu adalah baik. Yang salah adalah yang menjalankan politik itu. Itulah maka sering kita sebut, kita dengar politik itu jahat, politik itu kotor, dan orang Batak mengatakan politik itu adalah peorkotik. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, politik itu baik, namun yang salah adalah orang yang menjalankan kekuasaan itu. Orang yang menjalankan kekuasaan itu adalah orang yang jahat, orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Maka seringlah orang menjadi anti terhadap politik dan menyebut bahwa politik itu kotor dan lain sebagainya. Demikian juga dengan khotbah pada hari ini, di mana Timotius, anak rohani dari Paulus, yang melayani di jemaat Efesus, di mana Paulus menasihatkan anaknya yaitu Timotius dan jemaat Kristen pada waktu itu, yakni bagaimana bersikap terhadap kekuasaan atau politik yang terjadi pada waktu itu, di mana penguasa atau raja pada waktu itu adalah Kaisar Nero, kaisar yang sangat menghambat perkembangan atau peribadahan orang-orang Kristen pada waktu itu. Kaisar Nero sangat kejam. Dia membakar kota Roma, namun dia mengkambing hitamkan bahwa yang membakar kota itu adalah orang-orang Nasrani. Situasi politik seperti inilah diperhadapkan kepada Timotius dan jemaat orang Kristen pada waktu itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus menasehati. Paulus menuliskan nasihatnya ini ketika dia berada di Roma, supaya orang-orang Kristen menunjukkan sikap politiknya pada waktu itu. Bagaimanakah tanggung jawab orang Kristen yang harus ditunjukkan? Yang pertama dan yang paling utama adalah berdoa. Makanya dia mengatakan, pertama-tama aku menasihatkan kau, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur atau ekaristi. Berarti Bapak Ibu ada 4 macam di sini yang harus dihidupi orang Kristen sebagai bahagian dari berdoa, yakni mengajukan permohonan kepada Tuhan, berdoa secara pribadi, berdoa untuk orang banyak, dan juga bagaimana hidup bersyukur di tengah-tengah politik yang sangat kejam pada waktu itu. Hidup orang Kristen adalah hidup sebagai pendoa. Orang Kristen harus mendoakan para raja-raja, para pejabat tinggi, agar bagaimana? Tentu agar diberi Tuhan bagi mereka hikmat untuk bertindak secara bijaksana dan adil. Karena doa itu sangat besar kuasanya. Doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Karena raja atau pejabat-pejabat tinggi itu adalah sama seperti kita, manusia di hadapan Tuhan. Jadi bagaimanapun jahatnya seorang pemimpin atau seorang raja, kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan mengubah cara dia bagaimana menunjukkan kekuasaannya. Hal itu kita dapat lihat dari bagaimana itu Raja Darius terhadap Daniel
Ketika Daniel itu 30 hari dia berdoa kepada Tuhan, dari pagi, siang, malam dia selalu berlutut berdoa kepada Tuhan. Ternyata Tuhan itu mengubah hati darinya. Itulah saudara-saudara, yang pertama, tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga gereja, warga negara lah, hiduplah sebagai pendoa. Yang kedua, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dalam berpolitik adalah kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi berkat. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Pasal yang 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang. Dan berdoalah buat kota itu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Orang-orang Kristen harus menjadi berkat. Di mana dia berada? Berarti dia harus menjadi teladan. Sama seperti Kristus yang telah menjadi pengantara, yang menyerahkan dirinya bagi semua orang, agar orang tersebut, manusia tersebut memperoleh keselamatan. Demikian juga dengan Paulus. Dia rela berkorban. Dia meninggalkan posisinya sebagai Sanhedrin bagi orang Yahudi hanya untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang banyak. Berarti hidup orang Kristen sebagai tanggung jawab dalam dunia politik adalah dia harus menjadi teladan atau pembawa berkat di mana dia berada. Bapak Ibu, kita adalah orang Kristen. Dari manakah kita mengetahui bahwa kita orang Kristen? Tentu banyak orang mengatakan, tentu dari KTP. Jika dibuka KTP kita, agama itu adalah agama Kristen. Namun Bapak Ibu, sebenarnya yang mengatakan kita itu orang Kristen adalah orang lain. Bukan kita yang mengatakan kita orang Kristen. Kita itu adalah hidup di dalam Kristus. Orang lain yang mengatakan kita orang Kristen. Jika kita baca nanti dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, orang-orang yang hidup di dalam Kristus pada waktu itu di Antioquia mengumpulkan makanan, bantuan kepada orang-orang yang ada di Yudea. Maka orang-orang Yudea bertanya, siapa yang mengumpulkan makanan ini? Siapa yang mengumpulkan bantuan ini? Maka orang tersebut, orang-orang Yudea tersebut mengatakan, mereka adalah orang Kristen. Berarti Bapak Ibu, orang Kristen itu dikenal oleh karena perbuatannya yang baik. Orang Kristen itu dikenal dengan keteladanannya. Dia mau membantu orang lain. Dia mau menjadi berkat bagi orang lain. Dan jika kita baca juga dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 28, ketika Paulus itu dihadapan Raja Agrippa, Paulus itu membela diri. Bagaimana dia memberitakan Injil keselamatan tersebut. Paulus dengan begitu berhikmat menyampaikan kesaksiannya. Maka Agrippa mengatakan, hampir-hampir saya kau yakinkan aku menjadi Kristen. Berarti Bapak Ibu, orang-orang Kristen itu dikenal dengan kesaksiannya, dikenal dengan kesaksian hidupnya. Jadi orang Kristen itu bukan dikenal dengan KTP-nya, tetapi orang Kristen itu adalah dikenal dengan kesaksiannya dan keteladanannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, di situasi politik yang terjadi pada saat ini, khususnya di pemerintahan kita, bangsa Indonesia,
dan khususnya juga di pemerintahan kota tercinta tempat kita berada, yakni Kota Denpasar. Kita menghadapi politik, kita melihat bagaimana pemerintah itu menata kota. Kita diajak melalui firman Tuhan ini berdoa dengan sungguh-sungguh agar pemerintah kita itu menjadi pemerintah yang berhikmat, membawa kota ini menjadi kota yang makmur dan adil sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita juga terpanggil Bapak Ibu, sekalipun kita mungkin hanya sedikit di kota Denpasar, kota dewata ini, kota kepingan surga yang ada di dunia ini, kita diajak mari menjadi berkat. Orang Kristen itu mungkin tidak terlalu banyak di kota ini, tetapi sekalipun kita sedikit, menjadi garam dan terang dunia. Kita dikenal orang karena kebaikan kita. Kita dikenal orang karena kita aktif dalam dunia bermasyarakat. Kita dikenal orang karena kita selalu mau aktif berbaur dengan masyarakat, membawa pembaharuan dan lain sebagainya. Untuk itu Bapak Ibu, tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang tinggal di dalam Kristus oleh karena kesaksian kita. Yang ketiga, dan ini juga adalah menjadi anjuran bagi kita. Kadang kita mau bercita-cita menjadi bagaimana kita bisa penentu dalam menata kota. Tentu harus masuk ke dunia politik. Kita harus memasukinya. Ada beberapa partai, tentu kita harus dukung dan lain sebagainya. Jadi ketika kita masuk di situ, berarti kita bahagian dari pemerintah, kita menjadi bahagian penentu di kota ini. Kita diberikan Tuhan kebijaksanaan bagaimana kita hidup secara kontekstual, dan kecerdasan inilah yang harus kita minta kepada Tuhan supaya kita memiliki kecerdasan tersebut. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita itu intelijensia vision, intelijensia emosional, intelijensia spiritual. Namun kita juga harus memohon kepada Tuhan, yakni intelijensia kontekstual, kecerdasan kontekstual, memahami di mana kita tinggal, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki atau membawa berkat di tengah-tengah kota ini. Bapak Ibu, mari sebagai orang Kristen tunjukkan tanggung jawabmu di dalam dunia perpolitikan supaya terjadi perubahan ke arah yang baik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah meneguhkan dan mengingatkan kami, supaya kami sebagai orang Kristen menunjukkan tanggung jawab kami di dalam dunia politik yang mengatur, memiliki kuasa untuk menentukan arah kota yang kami diami. Tuhan mengajak kami supaya menjadi orang Kristen yang berdoa, membawa segala pergumulan hidup kami dalam doa, karena doa itu sangat besar kuasanya. Pergumulan kami beragam macam Tuhan. Kami bawa semuanya itu tiap hari, tiap detik. Kami berlutut di hadapan Tuhan, karena Tuhan bisa mengubah segala sesuatunya. Dan Tuhan juga mengajar kami supaya kami menunjukkan tanggung jawab kami sebagai teladan, sebagai garam dan terang dunia, agar menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami yakin juga Tuhan akan memakai kami. Tuhan akan memakai kami walaupun kami adalah orang kecil di kota ini, tetapi sama seperti Daniel yang Tuhan tempatkan di kerajaan Darius sehingga dia dapat menggarami kerajaan tersebut. Kami juga memohon Tuhan, biarlah juga Tuhan memilih kami dan menetapkan kami sebagai bahagian dari penentu kebijaksanaan di tengah-tengah kota kami, di tengah-tengah bangsa dan negara ini.
Berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada yang tidak dapat beribadah ke gereja. Biarlah hati damai sejahtera dari Tuhan selalu menyertai kami, sehingga kami Tuhan dapat berkumpul berjumpa nantinya di bait-Mu yang suci dan kudus, penuh dengan sukacita dan kesehatan jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akhiri ibadah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa ditransfer melalui bank, bisa diserahkan melalui Sintua Sektor. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segenap pelayan full-timer Resort Bali mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.